Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, di video kali ini saya akan sedikit share point of view saya untuk saham IPO yang akan listing di tanggal 7 Februari ya. Jadi kalau kita lihat, kita sama-sama lihat di tanggal 7 Februari ini akan ada banyak ya saham yang listing, diantaranya TOSK, Meja, eh, MPIX, Ali, dan juga UNTD ya, UNTD. Nah, apa yang poin yang mau saya bahas di video kali ini ada 4 ya kurang lebihnya. Dan saya juga nggak ngebahas saham-saham IPO dari sisi fundamental, valuasi, ataupun track record underwriter ya, seperti yang biasa di-share dari teman-teman lain ya. Karena jujur saya pribadi nggak terlalu punya knowledge dari sisi fundamental, dan agak malas ya. Agak malas untuk coba ngulik prospektus dan coba cari-cari hal-hal yang menarik dari saham itu ya. Kan biasanya mereka bikin konten baca prospektus ya, dan itu menurut saya ya berat ya, dan mereka salut lah untuk mereka, dan bersyukur adanya mereka jadi mempersingkat saya untuk ngambil keputusan ya. Jadi saya memang juga ngambil referensi dari banyak youtuber-youtuber yang ngulas bahas saham IPO. Nah, yang pertama ya, langsung masuk yang pertama nih teman-teman. By the way sorry ya, saya nggak bikin template, nggak bikin PPT juga. Saya hanya sharingnya ngalir aja yang ada di pikiran saya, dan ya saya sampaikan gitu aja gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan omongan saya ini ada yang salah, saya minta maaf sebelumnya. Dan saya juga mau disclaimer ya, ini sama sekali bukan ajakan beli dan jual ya, dan ya memang ini sebenarnya masih bisa dipesan nih sampai hari Senin kalau nggak salah jam 8 pagi ya. Kalau di beberapa sekuritas pagi-pagi masih bisa hari Senin. Dan sekarang saya buat videonya hari Sabtu tanggal 3 ya, tanggal 3 Februari. Jadi ini bukan ajakan beli dan jual, ini adalah point of view saya ya, dan ya saya sangat mungkin juga salah gitu ya. Nah, dibahas yang akan saya bahas di sini ada 4 poin. Yang pertama langsung aja nih ya, kenapa tidak join Meja dan WNTD. Nah, Meja yang pertama ini saham akselerasi ya. Nah, sebenarnya kalau seandainya dia listing sendirian, mungkin saya akan coba titip sendal gitu ya, coba lihat-lihat gitu ya, karena biasanya kalau listing sendirian fokus market juga akan ke situ, tapi ini akan terbagi ke 5 saham ya, ke 5 saham yang secara berbarengan, dan belum lagi dalam waktu dekat juga akan ada MCAP, HYGN, dan beberapa ya saham lain ya. Jadi saya pikir untuk alasan fokus saya nggak ikut Meja karena selain itu dia juga akselerasi. Nah, yang kedua WNTD, kenapa saya nggak ikut? Dia kan brandnya cukup dikenal publik gitu ya. Kenapa? Alasannya berdasarkan info-info yang saya dapat, ada alokasi fixed allotment ya, ada alokasi fixed allotment dari ya dari underwriter ke retail gitu ya, dari underwriter ke retail. Dan informasi ini ya menurut saya udah banyak beredar di grup-grup saham ya. Dan menurut saya biasanya kalau ada alokasi jatah fixed allotment ke retail itu akan berat diangkatnya. Tapi sebenarnya bisa juga sih ada fixed allotment ke retail tapi sahamnya tetap naik, ada juga gitu. Tapi saya karena pilihan saham saya condong ketiga ini, jadi ya saham UNTD aja, jadi saya nggak ikut. Jadi, dan ini juga bisa aja saham UNTD ini naik kenceng ya teman-teman. Jadi ya ini aja, saya hanya share point of view saya, sekali lagi saya ulang ya. Oke. Nah, yang pertanyaan kedua, kenapa pilih 3 saham IPO ini gitu ya? Kita bahas satu persatu nih. Dari Ali. Ali ini punya underwriter KI sama IF. Oke. KI sama IF. Nah, ini KI sama IF yang jadi emisi penjamin ya, partisipasi admin dan emisi penjamin dari Angkara Logistik Indonesia. Ali ini perusahaannya grup Bakri ya teman-teman. Nah, kenapa saya suka sama saham ini? Karena dia mirip-mirip sama VKTR nih. Dia mirip-mirip sama VKTR ya, sama ya, VKTR juga grupnya Bakri. Dan waktu itu saat dia listing nih teman-teman, KI dan IF juga collab, ditambah LG ya, collab untuk handle saham ini gitu ya, saham ini. Dan kalau kita lihat alokasi nilai value amount IPO-nya ini juga mirip-mirip nih. Jumlah penawar umum saham sebesar 875 miliar ya. Ya, ini angka yang sangat besar, dan dari sini aja kita bisa tahu ya bahwa alokasi penjatahannya akan juga besar teman-teman ya. Dari sini kita tahu alokasi penjatahannya juga besar. Nah, ini kita lihat yang saham Ali nih ya. Tadi saya udah jelasin KIIF sama ya, mirip-mirip. Dan ya ini saya coba zoom.
Nah ini 860 miliar ya, 860 miliar, dan jadi ya ini mirip-mirip ya, gede value-nya gitu ya, dan biasanya kalau saham ini punya penjatahan nanti juga akan gede. Nah, ini saya mengutip dari IG-nya Kosansan ya. Jadi waktu allotment-nya VKTR memang dapat angkanya cukup besar ya, 12,8 miliar gitu ya, dan pada saat itu kalau seandainya teman-teman yang mantau listingnya VKTR ya, ini saya nggak masuk ke saham yang sahamnya Bakri yang lain ya. Pada saat listing pertama ini sempat arak, tapi ada yang guyur teman-teman, ada yang guyur, dan saya ikutin banget karena saya sendiri join gitu ya. Saya sendiri join di saham ini gitu. Nah, selain itu ada informasi juga nih buat teman-teman. Jadi kalau berdasarkan halaman Stockbit ini adalah dia nge-share 11 saham Bakri Group di Bursa Efek. Ini postingannya 2022. Jadi ini VKTR belum masuk ya. Nah, tapi apa yang saya ambil dari sini? Yang saya ambil dari sini artinya apa? Artinya ownernya Ali ini paham dengan market ya, paham dengan market. Artinya apa? Ya dengan nilai emisi yang sebesar ini nggak mungkin dia akan jualan rontok habis dalam satu hari. Dia tahu, saya yakin dia paham bahwa berdasarkan pengalaman perusahaan-perusahaan dia yang lain gitu ya, bahwa market itu adalah tempat untuk cari modal gitu, cari modal, dan ya salah satunya cari uang, dan cari uang itu bukan satu hari terus udahan gitu ya. Dia akan panjang, dan kalau saya ngelihat si VKTR memang dia sekarang sideways ya di area 100-an gitu, 100 berapa gitu, tapi dia tetap dijaga di harga di atas IPO-nya dia gitu ya. Nah, ini dia PU-nya 100 ya. Ini secara chart kita lihat low-nya dia nih pernah hit ke berapa nih? Ini waktu hari pertama, hari kedua ya, volatilitas sangat luar biasa. Ya, volatilitas sangat luar biasa aja dia masih dijaga di 105. Artinya apa? Artinya ya ini udah cuan 5 tik kalau seandainya ikut PU, dan kalau ikut PU hold sampai sekarang ya artinya nggak loss lah ya, cuan ya. Ya kalau misalnya asumsi saya nih teman-teman, asumsi saya IPO saham Ali ini dia bukan tipe orang yang jualan ke retail terus udahan gitu. Dia pasti targetnya masuk ke asumsi ya. Ini balik lagi asumsi. Ini dia pasti targetnya masuk ke indeks atau dijual ke indeks-indeks luar, dan targetnya mungkin jualnya ke asing gitu ya. Ya nggak mungkin dia hanya jual ke retail, apalagi dananya cukup besar, hampir 1 T ya. Ya nggak mungkin kayaknya ke retail. Jadi ya ini yang membuat alasan saya join gitu ya. Lepas dari nanti saya bahas mengenai trade plan-nya gitu ya. Nah, yang kedua ini TOSK dan MPIX. Waduh, ini kayaknya udah terlalu panjang videonya ya. Yang pertama TOSK. TOSK ini underwriter-nya EPAO, MPIX, DR sama HD. Dua saham ini adalah dua saham sektor teknologi, dan kalau saya lihat dari perspektif sama review ya, dari review teman-teman yang udah buat ini, TOSK dan MPX ini adalah dua saham yang menghasilkan laba ya teman-teman. Beda sama saham pendahulunya dari sektor energi seperti Buka dan juga Goto ya. Buka dan Goto dia makanya ada papan ekonomi khusus ya, papan bursa membuatin papan khusus, tapi ini MPX dan TOSK artinya saham ini menghasilkan laba dan teman-teman. Dan ada hal yang menarik menurut saya. Apa hal yang menarik? Dia punya waran. Nah, TOSK ini dia punya waran 10/3. Apa maksudnya 10/3? Setiap kepemilikan 10 lot saham gitu, dia akan mendapatkan 3 lot waran gitu ya. Nah, saya coba buat hitung-hitungan sederhana nih teman-teman. Saya coba buat hitung-hitungan sederhana nih yang Ali saya close supaya nggak terlalu ya TWSK. Nah, saya langsung lihat ke arah poolingnya ya teman-teman. Nah, poolingnya. Ini di poin ini, perseroan akan melakukan penawaran umum ya dengan nilai emisi sebanyak 109. Ini saya catat ya. 109 tuh ya, benar ya. Nah, berdasarkan OJK sekian digolongkan menjadi penawaran umum golongan 1, karenanya perseroan akan mengalokkan porsi penjatahan terpusat atau pooling allotment itu sekurang-kurangnya 20 miliar atau paling sedikit sebesar 18,29% ya. Nah, dari sini langsung saya buat hitung-hitungan nih teman-teman. Saya punya buat hitung-hitungan sederhana aja ya. Saya nggak yang detail. Artinya apa? Artinya pooling yang diikutin sama retail di pooling itu adalah 20 miliar, 20 miliar. Nah, nilai emisinya 100 miliar, artinya retail punya 20, nih underwriter sama yang fixed allotment, dia akan
punya barang itu kurang lebihnya secara hitung-hitungan 89 miliar ya. Jadi ya untuk ngereknya ini ya, saya rasa dia nggak mungkin langsung guyur retail tapi bisa juga sih ya. Kayak kemarin kan beberapa saham yang listing IPO itu turunin sahamnya ke bawah. Tapi ada tapinya teman-teman. Kalau seandainya dia langsung turunin ke bawah, ini warannya akan jadi ya susah jualannya gitu ya. Akan jadi susah jualannya. Jadi saya berasumsi TOSK ini akan diangkat naik untuk dia bisa jualan waran. Nah, saya juga sedikit buat hitung-hitungan ya. Saya sedikit buat hitung-hitungan teman-teman ya. Kalau seandainya 10/3, ini artinya setiap 10. Jadi total lotnya 8.750.000, ini pertama dibagi 10, habis dibagi 10, habis dibagi 10 terus dikali 3 dan dapatlah hasil 2625 ya. Nah, 2625 nih. Dapat hasil ini. Nah, dari sini kan tadi sesuai dari informasi bursa sekitar 18, sekian ya, 18, berapa ya? 18,29. Kalau seandainya saya tarik simple 20% aja nih teman-teman, 20% F3 tuh ini ya, jadi artinya nanti retail akan punya alokasi waran itu sebesar 525 lot. Ini buat teman-teman yang paham trading waran ya, ini ya salah satu bisa jadi dasar ya, conviction. Jadi ketika listing nanti teman-teman lihat aja volume transaksinya, bisa lihat di stock book ya, stock price, stock book itu teman-teman bisa lihat. Kalau seandainya value transaksinya udah lebih dari ini gitu, lebih dari angka ini ya teman-teman, berarti udah better, udah hindarin aja. Tapi akan ada potensi warannya akan digoreng. Nah, ini kepemilikan underwriter dan juga fixed allotment saham ini ya, saham MPIX dan TOSK ini udah saya buatin. Jadi dari sini saya berasumsi bahwa induknya akan dijaga di atas atau minimal di zona hijau untuk dia bisa jualan warannya. Tapi untuk MPIX ini saya agak spesial teman-teman. Kenapa? Karena dia punya nilai exercise ya. Mana ya? Nah, dia punya waran 2/1. Setiap punya 2 lot saham dapat 1 lot waran, dan dia punya harga exercise 850. Padahal harga sahamnya di penawaran umum 268. Ini artinya sahamnya berapa kali beggar untuk bisa dapetin harga exercise ya. Makanya secara conviction saya juga ragu nih dia akan main di warannya. Tapi ya intinya kalau mereka TOSK dan MPX ini sama ya. Ini lebih ke apa ya? Menurut saya intinya kalau mereka mau cari duit dia butuh duit, dia butuh bensin ya. Jadi untuk pancing duit pakai umpannya apa? Umpannya duit, dia kerek harganya ke atas terus jualan gitu ya, jualannya di atas. Dan biasanya di listing hari pertama polanya itu dia akan dijaga hijau atau ARA. Mungkin setelah beberapa jam baru arahnya bongkar gitu ya, mungkin. Untuk apalagi dia punya waran, dia harus jaga induk supaya psikologis retail itu percaya dan yakin bahwa warannya ini punya value dan bisa dijual gitu. Tapi case khusus untuk MPIX karena nilai exercise warannya terlalu tinggi, saya juga nggak expect dia akan bisa digoreng-goreng ya, karena ya ini bakal panjang ceritanya teman-teman. Tambah nilai emisi dia 83, total nilai emisi MPIX ini 8. Ini ya saya sambil buka. Ini by the way karena videonya saya buat ngalir, jadi konsepnya nggak begitu matang ya. Jadi ya saya harap teman-teman paham lah ya. Kalau nggak paham di skip nggak apa-apa. Emang kadang juga apa yang saya omongin tuh seringnya juga ngaco. Jadi nggak usah terlalu ini ya teman-teman. Nah di sini nih dibahas 83 miliar nilai emisinya ya, 83 miliar. Nah poolingnya 20 miliar. Artinya apa? Ini banyak retail, dia mau kerek juga agak berat dibanding ini ya teman-teman. Tapi yang menjadi acuan itu bukan nilai emisi dan poolingnya berapa yang di retail gitu, supaya ngangkatnya nggak terlalu berat. Bukan ini acuannya, tapi si market maker ya, saya bilang market makernya TOSK dan MPIX ini, apakah dia punya bensin untuk kerek harganya dan jaga di ARA. Untuk apa? Untuk bisa jualan di atas. Terlebih MPIX yang jualan waran harga exercise-nya tinggi ya. Nah, seperti itu. Oke. Dari sini udah ya 3 saham ini. Kenapa? Supaya video nggak terlalu panjang. Nah sekarang lanjut ke alokasi sizing. Ini saya akan alokasi sizing saya akan nanti tunjukin ke teman-teman saya belinya ya. Saya tunjukin ke teman-teman saya belinya. Jadi saya skip yang alokasi sizing. Sekarang saya masuk ke trade plan. Trade plan-nya gimana? Karena Ali ini akan size-nya akan besar ya. Asumsi saya size-nya akan besar. Jadi
pada saat nanti listing fokus saya akan ke Ali teman-teman, fokus saya akan ke Ali. Maksudnya gimana? Jadi saya udah ready dengan total slot yang saya dapat di penjatahan, saya akan siap langsung buang saham Ali. Kalau seandainya dia merah, saya langsung buang. Kalau dia nggak gerak, saya coba lihat dulu ya, saya coba pantau dulu. Tapi kalau dia naik, ya itu juga mungkin akan saya langsung buang karena untuk bisa bikin saham ini arah, yang modalnya berat. Ini di pooling ini akan banyak juga big player big player yang bukan institusi atau ya single big player lah ya, dia pasti ada juga yang ikutan dalam sizing besar dan ya mungkin juga dia akan ngeguyur. Dan sering juga di beberapa IPO itu ada banyak yang menurut saya bukan sedikit, ada banyak broker-broker yang dipakai biasanya oleh broker institusi, dia beli dalam jumlah banyak dan dia langsung guyur di hari pertama, dan itu biasanya efeknya akan snowball gitu ya. Jadi ya makanya Ali trade plan saya adalah Ali ya, Ali langsung buang ya. Pertama TWSK sama MPX, selanjutnya TWSK dan MPX gimana, karena MPX saya nggak masuk terlalu gede ya, saya nomor 3-in, yang TWSK nomor 2. Nah TWSK sama MPX fokusnya mana yang duluan ya, saya fokusnya sama induknya. Jadi ketika dia turun merah, induknya langsung saya buang. Kalau waran saya biarin dulu, saya mau lihat dulu volume transaksi dari warannya. Kalau volume transaksinya udah besar sekali jumlah transaksinya ya, belot slotnya ya, kalau di trade book gitu ya, maka saya akan buang. Jadi gimana cara trade plan-nya? Ali pertama, TWSK sama MPX induk yang kedua. Nah gitu ya, sisanya baru waran. Sekarang saya akan masuk ke ininya ya, pembelian sahamnya ya teman-teman. Oke, udah semua nih teman-teman ya. Oke, udah semua. Nah, ini pesanan saya di saham Ali ya. Saya pesan 3.676 lot ya di saham Ali. Nah, untuk saham TOSK saya pesan 7.999 lot ya. Dan untuk saham MPIX saya pesan 746 lot ya, lebih sedikit gitu ya, lebih sedikit. Nah, jadi ya mungkin seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau ada teman-teman yang mau nanya gimana, nanti teman-teman sharing aja ya di kolom komentar ya. Ya mungkin itu aja, sekian video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.